Cari sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita sudah kuasai. Seperti kalau Tommy atau Johan gitu, dia majornya dulu computer science. Kalau ditanya hobinya apa? Coding, Pak. Ya, sama aja bohong. Tapi kalau background kita nuclear engineering, computer science, terus kalau mau nyari hobi, ya belajar aja baca puisi. Belajar aja main biola. Iya kan? Sekali lagi, divergensi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Semakin kita tuh divergent, semakin kita bisa melihat blind spot. Banyak sekali orang pengusaha kayak pejabat kayak akademisi kayak siapapun itu kepleset karena dia tuh nggak bisa melihat atau bahkan mengantisipasi blind spot. Blind spot tuh apa sih? Kalau kita lagi nyetir tuh yang di sini nih. Kita nggak bisa lihat kan, yang nggak bisa kelihatan dari spion. Tapi semakin kita menggeluti sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita sudah kuasai, semakin kita tuh punya kapasitas untuk mengcover blind spot kita. Dan semakin kita bisa antisipatif ke depan untuk memitigasi resiko. Nah, anak-anak muda sekarang tuh kalau menurut saya terlalu terjerumus dengan satu dimensi, bukan multidimensi. Semakin kalian bisa memultidimensikan diri, kalau menurut saya itu akan lebih membuat kalian tuh broad based, broad minded, dan lebih antifragil. Jadinya saya agak menyayangkan ya kayak Tommy gitu mungkin dia harus coba ikut maraton. Iya kan? Atau coba belajar biola. Johan mungkin ngambil kelas drama. Iya kan? Iya kan? Itu sangat counter dengan apa yang kita udah kuasai. Nah, semakin kita berani atau memberanikan diri untuk ngambil apa ya bidang seperti itu. Kalau menurut saya itu yang nggak tahu gimana, shockingly kita akan jauh lebih bisa passionate. Jadinya itu yang saya biasakan dari kecil. Gitu. Make sense. Thank you, Chief. Mungkin saya ingin membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Jangan semua saya monopoli. Saya tahu teman-teman mau interaksi juga dengan Pak Gita. Oh, kan. Langsung. Kalau nggak habis saya semua nih nanti. Oke. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Gita, Pak Tommy juga. Sangat terharu akhirnya bisa ketemu langsung dengan Pak Gita karena saya salah satu orang yang nungguin endgame, terutama yang monolog sih Pak. To be honest lebih suka yang monolog. Oke, mungkin pertanyaan saya. Yang terakhir udah nonton nggak mengenai ekonomi? Oh udah, makanya tadi reskilling juga termasuk Pak. Iya. Atau gimana saya diserang oleh komunitas Bitcoin akhir-akhir ini. Dipuji-puji. Betul-betul. Oke Pak, ini saya ada sebetulnya penasaran aja sih Pak. Ada pertanyaan. Jadi tadi sempat dibahas terkait dengan literasi membaca gitu ya. Kita mungkin saya pribadi juga itu kurang dalam membaca. Paling enggak kayaknya 2 bulan tuh baru 1 buku lah Pak selesai gitu. Dan itu sebenarnya kan jadi sumber kenapa kita tadi ya nggak bisa menulis, nggak bisa bicara karena the number of words yang kita tahu itu sebetulnya tidak sebanyak itu karena kurangnya membaca. Dan ini juga pada akhirnya berpengaruh juga terhadap kehidupan sehari-hari, karir, sekolah, dan lain-lain. Nah, kalau bicara soal pendidikan, saya pribadi ngerasa kadang ini sebetulnya tanggung jawab banyak orang. Gak cuman kita misalnya di EdTech, gak cuman sekolah, gak cuman pemerintah, tapi betul-betul semuanya, mungkin mulai dari orang tua. Nah, menurut Pak Gita, sebetulnya dengan kondisi sekarang, dengan kita yang malas baca ini gitu ya Pak, grand design seperti apa sih di pendidikan yang cocok gitu Pak, untuk bisa diterapkan dan mungkin bisa diterapkan di Indonesia gitu. Ini pertanyaan penasaran aja sih Pak, semoga bisa dibantu dijawab seperti itu. Terima kasih. Ini bisa berjam-jam nih jawabnya. Ini satu seminar nih. Tapi gini loh,
Kalau saya ditanya kapan sih kita tuh bisa menjadi bangsa yang besar? Kalau menurut saya kapanpun begitu kita bisa menunjukkan keterbukaan. Apa sih itu definisi atau ilustrasi dari keterbukaan? Di saat di mana pemenang Nobel yang lahir di Ukraina, tinggal di London, bisa mengambil keputusan untuk pindah ke Sumedang untuk ngajar dan berusaha. Dia bersama seluruh anggota keluarganya dibiayai oleh orang Indonesia, apakah itu swasta ataupun pemerintah ataupun LSM, diberikan tax holiday selama 10-20 tahun agar komunitas bukan hanya di Sumedang itu bisa maju, tapi di Jawa Barat, Jawa, dan seluruh kepulauan di Indonesia itu bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan orang itu. Kita tuh belum sampai di situ. Kita tuh belum ada upaya untuk menunjukkan keterbukaan, untuk menarik talenta dari manapun, untuk mengisi pilar-pilar manapun, apapun yang ada kelemahan ataupun kekurangan. Yang sering dipakai sebagai selimut itu adalah nasionalisme. Iya kan? Dan kalau menurut saya itu agak-agak parokial atau agak-agak short-sighted. Nah, sebelum kita mencapai titik itu, PR-nya masih banyak. PR-nya ya yang paling utama adalah gimana kita bisa melatih masyarakat luas tuh untuk bisa berkomunikasi. Kalau kita bisa berkomunikasi, kita bisa berpendidikan. Kalau kita bisa berpendidikan, kita bisa berbudaya. Kalau kita bisa berbudaya, kita bisa berbangsa. Kalau kita bisa berbangsa, kita bisa berperadaban. Nah, itu nggak akan bisa kejadian kalau nggak dipicu dengan little steps, termasuk budaya baca buku. Ini mulai di rumah tangga, saya setuju banget. Pembentukan karakter, pembentukan moral, dan segalanya itu di rumah tangga, bukan di kantor, bukan di sekolah, bukan di ekosistem secara keseluruhan. Tapi problemnya, tadi saya sudah sampaikan, ini adalah generasi yang diasuh oleh TikTok dan Instagram. Anak-anak kita tuh melihat HP 10 jam. Saya mendisiplinkan diri untuk nggak ngelihat HP saya lebih dari 2 jam setiap hari. Dan bagaimana kita ngelihat banyak sekali di rumah tangga, itu orang tua hanya bisa mungkin berdiskusi dengan kualitas yang tinggi dengan anaknya selama 15 menit di waktu sarapan. Mungkin setengah jam sampai 1 jam di waktu makan malam. Sisanya mereka ngelihat platform yang dilihat oleh lebih dari 3 miliar orang tanpa editorialisasi. Saya bukan menyampaikan bahwa konten-konten di TikTok dan Instagram itu semuanya jelek, tapi sampahnya banyak. Yang bagus banyak, tapi sampahnya lebih banyak. Dan kalau itu tidak tereditorialisasi, ya kita harus sadar bahwa anak-anak kita atau kalian itu terekspos dengan konten-konten yang kalau menurut saya kurang bijaksana. Dan ini sudah berkorelasi dengan tidak sehatnya kemajuan-kemajuan dalam 3 pilar. Yang pertama tentunya di kalangan anak muda yang sudah semakin terpolarisasi. Dan ini berkorelasi dengan tingkat depresi, tingkat anxiety, tingkat bunuh diri yang meningkat secara berarti. Ini empiris, ya kan? Dan ini kanker di medsos. Ini adalah ditemukannya tombol like, tombol retweet, tombol share di tahun 2009. Ini kalau menurut saya kanker utamanya nih, terhadap kesehatan moral, kesehatan mental, kesehatan batin kita. Itu pilar pertama yang terpengaruh oleh penyalahgunaan medsos. Saya bukan mengatakan bahwa medsos itu jelek secara absolut atau universal, tapi kejelekannya ada dalam sesuatu yang bisa dibikin bagus. Pilar kedua yang terpengaruh oleh medsos ini adalah pilar pendidikan, di mana polarisasi itu sudah nyata.
di kalangan akademisi, yang sayap kanan dan yang sayap kiri, yang mana tidak terjadi spektrum percakapan, spektrum ide, tapi intelektual-intelektual di seluruh dunia, khususnya di bidang tersier atau universitas, itu yang ke kanan semakin ke kanan ideologinya, yang ke kiri semakin ke kiri ideologinya, nggak ada sentra ataupun sentralisasi. Nah, yang ketiga tentunya adalah dampak medsos terhadap demokrasi liberal, di mana amplifikasi terhadap narasi-narasi yang kurang bijaksana berkat algoritma yang diberdayakan oleh pemilik teknologi itu disamakan sebagai demokrasi atau demokrasi liberal. Sedangkan narasi-narasi yang bijaksana itu tidak teramplifikasi. Karena kebanyakan narasi-narasi bijaksana itu ada di the silent majority yang nggak berani ngomong. Nah, kita ekstrapolasi aja 10, 20, 30 tahun ke depan. Ini akan menyongsong era-era di kemudian hari di mana posisi kepemimpinan itu lebih berdasarkan festivalisasi ataupun sensasionalisasi, bukan intelektualisasi. Ini bahaya untuk bukan hanya anak-anak saya aja, tapi untuk anak-anak kalian. Apakah kita mau milih pemimpin warga yang hanya bisa joget, tapi nggak bisa berdebat? Nah, itu kalau menurut saya resiko yang harus kita sadari dan harus kita sikapi ke depan. Dan ini nggak unik dengan Indonesia, ini udah kejadian di seluruh dunia. Jadinya ujung-ujungnya game changing-nya itu gimana sih? Ya, dibudayakanlah budaya baca buku dan dibudayakanlah kapasitas seseorang untuk bisa menunjukkan keterbukaan agar kita bisa melihat diri kita sendiri dengan introspeksi semestinya. Gue nih kekurangannya di sini, untuk ngisinya gimana? Dan gue tuh harus welcome skill set yang bisa atau perlu datang dari orang lain.